Halo teman, kita akan trip dengan kapal lagi. Kali ini dengan KM Labobar menuju Ternate. Dekat-dekat saja dan ini cuma ada di akhir tahun atau libur Natura 2024. Biasanya kapal ini ruteannya Surabaya, Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Jayapura, PP, melalui bagian utara atau atas. Dan rute B-nya Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Jayapura, PP, melalui bagian tengah atau bawah. Tapi kali ini dikarenakan libur Natura dan adanya perubahan rute, sekali ini saja dia melayani rute Ambon Ternate. Jadi kenapa kita tidak mencobanya? Dikarenakan kapal Labobarnya belum tiba, akhirnya ngemper dulu. Kita pantau dulu suasana pelabuhan di libur Natura 2024 ini. Di tiket jam 3 berangkatnya, tapi sampai di pelabuhan dibilang jam 5 kapalnya tiba. Rebahan menunggu kapalnya yang tiba, menurut prediksi jam 5 di alam terbuka. Akhirnya sampai bosan mutar-mutar, kapalnya juga belum tiba, sabar. Untuk tiket kapal ini kami sudah membelinya jauh-jauh hari dari tanggal 9 Desember 2024 di kantor Pelni Ambon. Waktu membeli tiket ini juga kami memesan untuk kepulangan ke Ambon dari Ternate, supaya pengalaman sebelum-sebelumnya tidak terjadi kalau beli tiket dari Ternate ke Ambon itu selalu saja habis. Untuk harganya langsung aja ke aplikasinya atau ke kantor Pelni terdekat ya. Waktu itu dapatnya 256.000. Cetak tiket antrinya panjang sekali. Untung saja ada pos terpadu libur Natura yang mutar musik jadi terasa terhibur dengan lagu-lagunya. Lihat-lihat suasana pelabuhan. Naik ke lantai 2 ruang tunggu, dari sini bisa lihat pelabuhan. Belum ada kapal tapi sudah disiapkan tempatnya. Teman-teman, inilah suasana ruang tunggu lantai 2 di pelabuhan Ambon. Orang kan ganti tuh swap upgrade dia iOS terus aku masih bisa pakai sih. Ternyata kapalnya tiba jam 5.30, jadi kita menunggu di halaman pelabuhan hampir 4 jam. Wow, gak ada sistem pemberitahuan gitu, model di pesawat kalau kapalnya terlambat sandar. Kapal tiba, dipikirnya penumpangnya sedikit, taunya padat sekali. Gila, Natura tahun ini. Menurut kabar ada 5.000 lebih penumpang KM Labobar ini. Akhirnya dapat naik ke kapal, masuk ke ruang tunggu langsung keluar, tapi masih banyak orang juga antrinya, jadi ya menunggu jeda. Dan akhirnya jalan pelan-pelan naik ke tangga tengah kapal. Dikarenakan kasur kita di dek 5, jadi naiknya di tangga tengah ini, supaya langsung. Anak tangga terakhir sebelum kapal kaget juga melihat penumpang yang begitu banyak.
Terlihat penumpang sudah memenuhi lorong dan depan ruang informasi dek 5. Bukan main KM Labobar, pikirnya berita keberangkatan mereka dari Jayapura yang heboh di medsos akibat penumpang yang sampai tidur di kapal si Koci, ternyata masih terasa sampai di Ambon juga. Memang gila libur Natura tahun ini. Selepas kaget itu, kaget yang baru tercipta juga. Nomor kasur kami itu ternyata susah dicari. Dikarenakan ternyata tidak berdekatan, tapi ada yang di bagian belakang dan ada yang di bagian depan dek 5. Mau apalagi, dinikmati saja. Kirain ada orang berjual es. Iya, weh. Es murah. Es sih. Kita tuh halus-halus begini. Setelah ketemu nomor kasur yang sesuai dengan tiket, ternyata di samping kasurku saja yang tempatnya sempit itu ada penumpang yang tidur di situ. Taruh tas, istirahat sedikit, habis itu naik ke dek 7, mau lihat-lihat proses keberangkatan kapal. Di dek 7 kapal bagian luar, dipenuhi dengan tempat tidur penumpang yang non kasur, dari bagian depan sampai di bagian kantin belakang sana. Jalannya saja harus melihat ke bawah, jangan sampai menginjak kaki orang yang sedang berbaring. Ini kalau kapal kapasitas 2000 saja sudah chaos. Untuk kapasitas kapal ini 3000 penumpang. Lima kalau tuh samping. 5 su. Untuk malam. Karena sebentar lagi kapal akan berangkat, akan diangkat. Untuk terakhir kalinya bagi para pengantar, pengunjung, buru berbagasi, dan yang tidak ikut bayar dimohon supaya segera turun. Tanda turun berada di dek 5 tengah sebelah kanan kanan kiri atas kapal. Kapal akan diberangkatkan, tanda akan diangkat. Tidak ikut bayar dimohon supaya segera turun. Tanda turun berada di dek 5 tengah sebelah kanan kanan kiri atas kapal. Kapal akan diberangkatkan, tanda akan diangkat. Menunggu kapal berangkat di dek 7 sama teman-teman dari Ambon yang mau mendaki Gunung Gamkonora. Tak terasa, kapal mulai bergerak ditarik tugboat, artinya kapal siap berangkat. Selamat tinggal kota Ambon. Perlahan-lahan, kapal Labobar mulai meninggalkan pelabuhan Ambon. Teman, kita telah meninggalkan Ambon. Kamu dek berapa? 5. Oh, dek 5. Kita doakan kamu dapat juara nih. Sayang sekali, masih banyak orang yang belum sadar. Sampah masih dibuang sembarangan, kalau kena hujan dan angin pasti jatuh ke laut. Mulai nampak keindahan Teluk Ambon dari atas kapal KM Labobar saat melintas di depan Wayame, Laha, dan tentu saja Tanjung Alang. Dan nampak ikon kota Ambon, yaitu Jembatan Merah Putih.
bilang beta bersumpah biar dia mau 100.000 1 liter tetap beta mau. Ini suasana dek di mana tempat tidur kami berada. Di sebelah tempat saya baring ini masih ada penumpang padahal tempatnya sempit. Antrian makan siangnya panjang sekali, tapi seru juga melihat orang antri dengan tertib. Ini makan siang kami dapatkan dikarenakan kami banyak orang, jadi makan siangnya ditaruh dalam dos. Ada wafer coklat, air mineral, kerupuk udang, dan lauk pauknya di dalam plastik. Bro. Mantap. Saat sholat zuhur kita tunaikan dulu. Tadi sudah habis makan, sekarang ruhnya yang dikasih makan. Pas mau masuk pintu masjidnya langsung kaget sudah banyak perempuan. Ambil air wudhu di mana? Air wudhu di mana? Di situ. Oh, nah ya. Ini saya perlihatkan kondisi Masjid As-Safina KM Labobar. Sebagian ruangnya masjidnya dipakai untuk penumpang perempuan dan anak-anak. Baru pernah merasakan hal ini di atas kapal. Gokil. Iya nih. Langsung masjid paling kecil. Ada kasih. Pulau Ambon sudah semakin jauh dan Pulau Seram jauh sekali di sana. Tadi sih bilang ayo dong di Salaman. Di Gampa bagian belakang sekali. Ada tangga turun situ ini. Coba. Cuma di sini tuh. Iya. Oh ini tapi suhu ini. Ini Anam. Ini Caca dan siapa? Iya tuh. Oh, dek 5 nih. Cek teman yang lain dulu. Ada yang di dek 5 dan di dek 4. Ini kah siapa yang belak? Tuh.
Pas lagi mencari toko di dek 4 untuk beli bakso dan mie, ada lokasi ambil air panas yang letaknya juga di dek 4 pas di depan toko. Iya. Sudah pesan mah? Ramai juga orang yang makan di sini. Roti kuping. Saat-saat begini yang ditunggu-tunggu saat di atas kapal. Di jam yang pas dan cuaca yang cerah, pasti sunsetnya akan cantik sekali. Jadi kita keluar ke lambung kiri untuk melihat sunset. Keren kan? Walaupun tak sempurna, tapi sudah cukup untuk menghibur jiwa. Nampak sekali pergantian siang ke malam hari. Tak terasa sudah seharian kapal berlayar, dan dari lambung kanan tampak daerah Kawasi dengan lampu yang sangat banyak. FYI, kawasan Kawasi ini merupakan salah satu daerah tambang nikel di Maluku Utara, lebih tepatnya di Pulau Kecil Obi.
bakar. Otaknya lagi buat. Sebelum bobo, kita jalan-jalan dulu di dek 6 dan 7, lihat-lihat suasana kapal di malam hari. Ternyata banyak juga penumpang yang menggunakan kapal skoci sebagai tempat tidur. Itu ayam bang, ayam deh. Sayur kacang panjang. Ada tahu itu sosis apa? Kaget bangun kita sudah dekat Pulau Ternate. Saat ini sudah tanggal 24 Desember 2024. Jadi kita lekas keluar untuk melihat-lihat kota Ternate. Nampak kota Ternate dengan city light yang keren sekali, dan semakin banyak penumpang juga di lambung kapal dek 7 mau lihat-lihat kota Ternate di malam hari. Mulai nampak juga pelabuhan Ternate. Kapal kita mulai perlahan-lahan merapat ke arah pelabuhan. Untuk ukuran saat ini cepat juga kapal ini. Cuma 19 jam sudah sampai di Ternate dari Ambon. Nasi ayam mari.
Tepat jam 5 kami sudah berada di pelabuhan Ternate, bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju Jailolo. Sebagian lagi lanjut ke Tidore. Jangan lupa ikuti terus trip kita ini ya. Setelah ini kita akan menyeberang dengan feri ke Jailolo. Ayo mari. Mana itu? Tumbi. Mari situ Tumbi. Ya Allah mau main susah.